Ya kalau soal nakalnya santri, saya juga pernah nakal lah zaman dulu, nyuri-nyuri nonton bola di kampung. Nah, nangisnya itu di mana kan? Kalau nggak salah pernah nangis di awal-awal di awal nyantri atau gimana? Jadi kalau santri itu nangis itu menjadi lagu wajib lah. Ada ikut tim, kalau Cak Nun kalau nggak salah ikut tim bola waktu itu, Gus Mus juga. Nah, kalau saya waktu Gus itu Yusuf? cuman jadi tim hore. Ini setan merah ini kan kiai, boleh nggak dukung setan? Oh nggak yang lain. Kalau dukung setan nggak boleh kecuali setan merah itu. Jadi kalau soal kalah menang, kita sudah nomor 2 nih, yang penting tresno dulu kan. Iki kaya ngopo, tanah kelahiranku, ning sadumuk bathuk sanyari bumi tak tohi pati. Gitu ya? Iya, Gitu ya? Sadumuk bathuk sanyari bumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin bercerita sekarang atas permintaan subscriberku, yaitu menghadirkan yang kita tunggu-tunggu sekarang, Kiai Yusuf Hudori di Tegalrejo. Kiai Yusuf ini, Gus Yusuf ini mencintai bukan sebel ya, kesebelasan Manchester United seperti saya. Yeah. Tapi saya ingin bercerita tentang kesebelasan ini bukan tentang sepak bola, tapi tentang anak yang ke-11. Anak itu ke-11 diasuh oleh seorang ibu yang sangat taat pada suaminya. Suaminya itu bapaknya Gus Yusuf Hudori, Kiai Hudori yang sangat dikenal dan sangat disegani oleh orang-orang termasuk Gus Dur dan sebagainya. Wah, si ibu ini manut omongan-omongan, bahkan tidak mengenal dalil-dalil Quran, bahkan mulai bisa baca Al-Quran juga setelah Kiai Kapundut. Tapi yang diajarkan adalah laku kepada anaknya, yaitu bahwa kalau buka puasa itu harus buah ini, kalau sahur buah itu, tanpa menunjukkan dalil-dalilnya. Terus akhirnya si bayi sudah gede, Yusuf kok Petro Yusuf Hudori Petro, terus di pesantren kan ke Lirboyo. Di Lirboyo ada banyak orang di dalam satu kamar. Gus Yusuf lihat-lihat pada umur 12 tahun itu setelah lulus SD. Oh, dia tidurnya di mana? Apakah tidurnya berdiri seperti mayat-mayat di kota-kota tertentu yang saking badannya dikubur berdiri? Malah pertanyaanku waktu itu, karena mandinya juga bareng, Gus Yusuf Hudori kena penyakit panu. Penyakitnya orang-orang pesantren katanya. Dan waktu itu Gus Yusuf Hudori suka nyuri ayam, mana nggak ada ayam, wis macan dia nggak ayam dicuri, saking dableknya sampai akhirnya dia pesantren kan. Waktu kalau zaman Shaolin tidak ada guru, bapak mengajar anaknya sendiri, pasti disekolahkan ke pesantren lain di Purwokerto, yaitu murid kinasinya bapaknya, malah Absi Abah malah ada. Maka ada pepatah bahwa ketika Gus Hudori belajar ke Purwokerto itu seperti mengambil baju agemane bapak di sana. Terus akhirnya Gus Hudori jatuh cinta kepada perempuan Belanda. Enggak, bener gak Gus cerita ke Gus? Dikoreksi Gus, aku ngawur. Jatuh cinta kepada Ratu Inggris katanya. Enggak Gus, ini guyon. Oke guys, tolong dikoreksi ceritanya. Setelah Gus Hudori ini nanti bercerita tentang masa kecilnya sampai dewasanya, saya akan nanya-nanya beberapa pertanyaan yang sangat penting. Monggo Gus.
Ya memang Salah nggak? Kok benernya kalau bener di mananya yang nyuri-nyuri ayam itu bener atau enggak? ya kalau soal nakalnya santri saya juga pernah nakal lah zaman dulu nyuri-nyuri nonton bola di kampung. Wah, saya itu kalau dulu nonton bola itu di kampung itu keluar dari pesantren tebu-tebu itu tiarap lewat tebu-tebu itu. Juga dulu waktu zaman rame-rame nih konser. Oh itu mbien Ahmad Albar ya urung patek tua itu God Bless. Tahun 80-an 9 93 9. Seangkatan sama Ucok Aga Harahap kan waktu itu. Saya masuk Lirboyo itu tahun 85. 12 tahun. Ya. 85 terus juga Enggak, memang di pesantren waktu itu nonton bola kayak nonton ketoprak. Enggak boleh, harus kayak ada di pesantren tertentu kan nggak boleh nonton wayang, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kita keluar sembunyi-sembunyi nonton di kampung gitu loh. Terus zaman kan Tata Takwa, Mas Setiawan Jodi, iya, Rendra, Mas Willy. Waktu itu kan juga kita tertarik karena Mas Setiawan Jodi, terus Mas Willy datang ke Lirboyo dengan Gus Maksum. Iwan Fals juga? Iya, Iwan Fals itu. Yogi Suryo Prayogo. Terus kita nonton di Surabaya di Tambak Sari. Juga di sana itu kan ada Jidor, itu pencak itu kalau di Jawa Timur. Pencak bebas. Tiap akhir tahun itu tontonan wajib santri-santri. Ke sana? Iya, itu tiap khataman pasti ada. Ke Tambak Sari? Enggak, di Lirboyonya. Oh, di Lirboyonya. Oh. Pencak Jidor lah bahasa. Pencak Jidor. Itu dulu tokohnya kiai saya Gus Maksum. Iya. Gus Maksum Johari yang mendirikan Pagar Nusa itu Pagar kan. Nusa yang rambutnya segini itu kan. Sama aja ya. Nah. Nek jaduke mbok gitu. Jaduke mbok. Jaduke mbok lah. Saya juga nyantri dengan Kiai Idris Marzuki yang sangat-sangat kita takdimi. Beliau yang sangat tasawuf, beliau yang kiai yang istiqomah, wis jamaah ngaji, Gus Maksum yang pencak, yang jadi lengkap di Lirboyo itu. Lirboyo itu kayak seperti, kalau saya merasa kayak seperti Jakarta lah. Santrinya dari berbagai macam daerah, miniatur jadi miniatur satu, Indonesia. ya. Itu menjadi pembelajaran kita untuk bermasyarakat. Kita kumpul dengan berbagai macam warna, konco-konco sing mulai biasa ngomong jancuk, sing dak remeh, sampai yang Sunda, sampai yang itu kumpul di situ. Itu menurut saya pembelajaran yang luar biasa. Dari Sunda banyak juga? Banyak juga dari Sunda. Bahkan waktu itu juga yang dari Malaysia, dari mana. Jadi kekeragaman itu sudah muncul di pesantren. Muncul di pesantren. Meski kita juga terikat dengan aturan-aturan pesantren, tetapi kita juga belajar untuk bergaul dengan siapapun. Itu yang di luar konteks pengajiannya, tapi konteks sosialnya, belajar bergaul dan kemandirian itu yang luar biasa saya rasakan. Atus sebelum Atus kudu nimba pakai bambu itu ya? Iya, senggot itu. Dulu saya waktu itu malah katut, timbone sama-sama gede timbone, katut munggah itu loh. Jadi dulu itu ada bambu itu yang begini dulu set ya. Nah, kalau nimba itu di sebelum tarik, ada pompa. Belakangnya ada bandule itu kan, terus ditarik. Nah, itu katut. Iya, katut. Naik pernah saya itu. Dan kalau di pesantren ono sing katut itu ora mah disurai itu loh. Wah, itu mesti santri anyar gitu. Kalau nggak katut mah nyemplung, jegur tiba itu. Tapi bener nggak penyakit santri itu umumnya panu atau penyakit kulit? Gudik. Iya, itu bener? Iya, bener memang. Di pesantren ya apa anane lah masih mungkin kalau orang bilang higienisnya kurang. Tetapi nyatanya bocah-bocah ya kerasan itu loh. Zaman itu masak sendiri ya santri? Iya, masak. Sekarang kan catering kalau nggak salah. Ya banyak catering. Kalau zaman kita dulu masak, kita itu sekolah jam 7 sampai jam 11, jam 11 mulai masak, jam 12 kita makan. Itu biasanya harus masak dulu, jadi latihan masak, mulai nyambel, mulai apa. Maka ya itu ada untungnya, saya di rumah sekarang juga bisa buka warung, nang pondok biar terlatih gawe sambal terasi, sambal terong gitu.
udah terlatih gitu loh. Jadi latihan kemandirian itu saya dapatkan di pesantren. Kalau aku itu punya penyakit, Gus, nggak bisa rapi, termasuk di tas. Tas saya itu biasanya istriku selalu bilang ada tas di dalam tas. Jadi tas tak masukin tas dan isinya ya SIM, ya apa, ya kayak ya masker, ya apa. Nah kalau di santri-santri itu umumnya rapi gitu. Aku kalau lihat tasnya Cak Nun itu sisir di sini, itu memang pendidikan pesantren gitu? Enggak? Atau Iya. Gus Yusuf enggak? Saya sih jujur aja kalau rapi juga nggak begitu, tetapi juga nggak begitu berantakan lah. Memang diatur di pesantren itu, karena keterbatasan tempat itu, jadi harus rapi. Satu umpamanya loker ya, loker itu kadang buat 2 orang, jadi ya kudu kelambi ya 5 ya ming 5 di loker itu, tidak boleh lebih. Yang lainnya harus di luar. Maka kita dipaksa untuk rapi, untuk ngelempit karena harus berbagi dengan yang lain. Harus berbagi. Gus Yusuf bisa ngelempit baju cepat sekarang? Bisa. Aku nggak bisa. Ya, bisa rapi berarti? Ya lumayan lah, harus bisa lah. 9 tahun saya ngelempit baju sendiri kok. Ngelempit baju sendiri. Terus nasi itu kalau makan itu kan nang lengser bunder itu, terus digaris-garis itu loh. Iya. Digaris satu lengser untuk 10 orang. Jadi kita juga harus tertib, makan juga satu garis itu, satu petak yang jatah kita. Atau kalau pas bareng sak lengser lah, itu yang seni makan bersama. Nah, nangisnya itu di mana kan? Kalau nggak salah pernah nangis di awal-awal di awal nyantri atau gimana? Jadi kalau santri itu nangis itu menjadi lagu wajib lah. Lagu wajib. Begitu datang pertama kali ke pesantren itu ya pasti bengi arep turu kelingan ngomah. Ketika makan kadang-kadang kita itu yang jenengan di pesantren kadang sak ketemune, kadang-kadang kok keling wah nang omah ki ono tahu ono tempe, nang kene kok ming ketemu jangan kangkung, itu kadang-kadang juga nangis. Terus juga antri mandi, terus antri tekan mangsane arep adus tank itu kan harus masuk, nggak jadi mandi gitu loh. Ya kadang-kadang santri ya ono sing adus rong dino pisan barang dong keset itu, karena juga antrinya di situ itu. Aku dulu waktu zaman kos-kosan, waktu kuliah itu satu rumah itu ada 7 orang, Gus. Itu aja antrinya, karena ada satu anak Jember, sekarang halo itu mandinya lama banget gitu. Ada nggak ya santri yang gitu? Oh, atau harus segini? Oh, kalau itu kalau lebih 5 menit rumah tuh digedor kalau di pesantren itu. Oh. Digedor gitu loh. Mamanya di toilet, kelamaan itu ya langsung turun tok. Apa ya, mohon maaf, WC itu kan kayak spur kalau di sana. Juentre ada 100 itu. Kayak di rest area itu. Iya, di rest area. Itu kan bawa cibuk sendiri-sendiri. Jadi nek wis punjul tok terus ngono tok itu jadi kayak musik sendiri itu. Sambil nunggu tak tok ngene. Sing nang jero. Jadi bisa disimpulkan nggak kalau lulusan pesantren pasti mandinya pas waktu karena sudah terbiasa, nggak? Tetap ada juga. Tetap itu kembali lagi ke ya memang sebetulnya itu didikan kita untuk antri, disiplin itu ada. Tapi ya kembali lagi ke orangnya, kadang-kadang wegah antri ora adus rong dino betah itu. Telung dino itu kan. Oke. Nah, ikut kembali ke bola tadi. Terus ada ikut tim, kalau Cak Nun kalau nggak salah ikut tim bola waktu itu. Gus Mus juga. Nah, kalau saya waktu itu cuman jadi tim hore. Kalau teman-teman ada istilahnya pertandingan antar daerah, lah saya tuh jadi tim hore inilah. Tim hore di belakang bagian supporter aja. Kalau ikut bolanya saya terus terang waktu itu kan misah cilik ya, nggak bisa apa-apa di sana, gede-gede yang main bola itu. Paling kalau pertandingan kita cuma jadi tim horenya aja. Kenapa bisa nggak kepilih? Lari, kurang seneng lari atau? Ya, memang kurang, larinya juga kurang, fisiknya juga lemah. Itu tapi kalau kok sekarang bisa jadi analis, kalau di Twitter di ini lumayan lah, lebih ini dari ya, Portimo atau apa, itu kok bisa jadi pandangan tentang bola itu gimana itu? Iya, karena justru dari seneng nonton itu, orang analis itu kan lebih pintar dari pemainnya kan. Kita bisa nyalain sana, nyalain sini, itu kan analis. Kayaknya lebih alim lah
Padahal nek nglakoni dhewe ya ora iso. Nang nek misuh-misuh nang ngarep gawang ora mlebu ya wis sak mareme kita misuhi. Gua arek nendang gak iso no. Wis nang ngarep gawang gak ngemplok. Itu kan enak aja kita ngomong padahal sing nglakoni ya empuh itu. Kalau analis kan kemarin bener nggak tebakannya soal timnas sama Thailand itu? Ya, bener. sejak awal kita memang nek delok timnas hari ini ya masih berproses. Cuman kalau yang kalah 4-0 itu rada tragis menurut saya awal itu. Itu kalau prediksi saya ya kalah lah ngojo 4-0 itu loh. Harusnya berapa? Ya 2-1 apa 2-0 jadi rada mending gitu loh. Tapi 4-0 ya kembali lagi soal jam terbang. Karena masih deman panggung, main di final dan terbukti ketika final yang leg kedua kan mapan. Anak-anak udah lebih mapan, nggak demam lagi gitu kan. Akhirnya bisa draw itu kan. Menurut saya kalau itu ono leg ketiga mungkin menang. Kalau sampai gitu menang. Iya, ada leg ketiga tambah mapan lagi itu. Memang genepnya orang Jawa katanya laku ada 3 kan, Mimiti, Nengahi, Mungkasi. Harusnya sampai leg 3. Kalau final kok 2 itu urung final itu ya ketiga gitu loh. Final itu kan harus ganjil. 1 kali final itu 3 kali. Iya. Kalau 2 kok final itu emang ya agak aneh. Leg 1, leg 2 mainnya lapangannya podo. Kalau dulu kan di home away, kalau sekarang lapangannya podo ndadak di leg 1, leg 2 itu emang ya. Tapi ya lumayan kalau kemarin cuma leg 1 kita ya kalah 4-0. Kita kalah 4-0 kalau cuma. Yes, pokoknya kita bersyukur aja. Ya, bersyukur aja lah. Nah, kalau soal yang di internasional di Inggris, kenapa kok mihaknya ini setan merah ini kan kiai, boleh nggak dukung setan? Kok nggak yang lain? Kalau dukung setan nggak boleh kecuali setan merah itu. Itu kan persoalan wis kadung tresno aja. Saya itu mulai kenal MU itu ketika saya mondok di Purwokerto. Wah, itu yang pas dulu-dulunya pas tim yang golden timnya MU itu pas lengkap itu pas menangan waktu itu. Jadi masih Sir Alex itu ya? Oh, iya. Masih mulai zaman Cantona sampai zaman Beckham. Sama Scholes dan main sebagainya itu kan pas. Lah itu masih terus terbawa, ibaratnya ya tadi wis kadung tresno, ya angel itu loh. Jadi kalau soal kalah menang kita sudah nomor 2 yang penting tresno dulu kan. Iya. Itu yang hari ini orang mau bully kayak apa wis kadung tresno aja. Ya kayak dalam kehidupan bernegara harusnya gitu nek didawakno. Ake wong sing tresno nek pas menang, begitu kalah ditinggal. Nah, apa Indonesia kayak gitu? Aku termasuk yang sampai sekarang setan merah, mau kalah mau menang yo soalnya kadung tresno gitu loh. Ya kayak kita dengan Indonesia itu orang mau bilang apa? Istilah Indonesia ketinggalan zaman, Indonesia ini, Indonesia itu terserah lah. Karena takdir saya memang lahir di Indonesia. Saya lahir di Indonesia, saya makan nasinya Indonesia, saya bernapas udaranya Indonesia. Ya itu yang harus kita cintai gitu kan. Sing kudu ditresnani tenan itu karena wis kadung darah daging lah. Darah daging. Mulanya kalau kata Satria Nadianto iki kaya ngopo tanah kelahiranku ning sadumuk bathuk sanyari bumi tak tohi pati. Gitu ya? Iya, gitu ya. Sadumuk bathuk sak nyari bumi iya. ya. Apapun Apapun. mau janji-janji tinggal janji atau apa tetap tetap dibela ya. Iya. Oke. Nah, balik lagi kan soal nanti gini teman-teman, karena aku pengen ngelihat nanti Gus Yusuf akan bicara banyak hal tentang mental health, anxiety dan lain sebagainya, ukuran-ukuran hedonis di Instagram, pura-pura bahagia di Instagram, walaupun katanya yang susah itu pura-pura kurus di Instagram. Nggak bisa katanya. Oke. Nanti, lulus dari pesantren balik ke sini kok terus bergaul sama seniman-seniman. Balik ini di Tegalrejo di Magelang. Jadi Gus Yusuf itu beda sama santri-santri yang lain. Dia bergaulnya sama Sutanto Mendut, sama itu gimana Gus?
Sebetulnya kalau soal seni, khususnya seni pertunjukan, pesantren Tegarrejo ini nggak asing lagi. Karena memang kita ini di setiap haflah khataman santri atau wisuda santri itu sudah berjalan mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu itu nanggap ketoprak, nanggap wayang, jantilan, kobroseswo, dan kesenian daerah itu sudah menjadi satu kewajiban di setiap akhir tahun itu. Seminggu kita itu. Katanya Marwoto juga Wah, Marwoto dulu nom-nomannya juga di sini. Bareng Pak Gito Gati. Gito Gati itu dalang legendaris, bapaknya Rabies. Ya. Itu di sini juga? Di sini itu setiap tahun wajib ngisi di sini. Termasuk yang bawa Marwoto, terus Den Bagus Singarso itu juga. Oh, Den Bagus Singarso. Itu juga dulu sering manggung di sini. Katanya ada mitos kalau pentas di sini terus jadi laris itu. Ada? Nah, itu yang dipercaya oleh grup-grup kesenian di sekitar sini, di Magelang, Temanggung, Wonosobo, daerah. Pokoknya pentas di Tegalrejo. Ya, pulangnya laris. Pulangnya laris itu. Nggak ada yang sebaliknya, misalnya tambah, misalnya pulangnya jadi berantakan karena jadi berubah dari kelompok ketoprak jadi kelompok tahlilan gitu. Itu juga ada. Tapi yang jelas itu memang apa ya, ada benang merah dengan yang sering diceritakan Gus Dur dulu. Ketika Gus Dur mondok di sini, Gus Dur kan sering menceritakan soal gamelan dan kiai itu. Jadi waktu Gus Dur masih muda, dampingi Kiai Khudori, ada sekelompok masyarakat datang menyampaikan masalah. Kiai, di desa saya itu ada bondo deso, kas deso, untuk rebutan. Satu kelompok pengen untuk rehab masjid, satu kelompok pengen untuk beli gamelan. Bawalah ke sini masalah itu. Gus Dur waktu itu dampingi. Kira-kira ini Kiai Khudori mau belain siapa itu loh. Ternyata jawaban Kiai Khudori, sudah untuk beli gamelan aja. Yang penting masyarakat desamu rukun, guyup, nanti masjid bisa tumbuh dengan sendirinya. Ya, itu dari situlah hingga masyarakat daripada bangun masjid, bangun masjid masyarakatnya congkrah, bubrah itu. Sekarang kan banyak masjidnya megah, tapi masyarakatnya bubrah. Akhirnya nggak ada yang ngisi masjidnya kan? Itu benar. Itu sering diceritakan Gus Dur di mana-mana. Sering di mana-mana. Itu dari Abah berarti. Iya. Karena Gus Dur waktu itu. Jadi kalau ada pilihan antara bangun masjid apa beli gamelan pada kondisi saat itu. Mending beli gamelan, supaya rukun. Ya, kalau sudah rukun bisa bikin masjid. Iya, sudah bikin masjid. Itu meletik. Iya, jadi kan agama dukung MU juga apa? Oh, bisa pinter itu. Karena kan walaupun beliau nggak se-ekstrim aku, kalau aku kan ekstrimnya kan klub hanya MU, yang lain-lain cuman gerombolan orang-orang nggak jelas. Iya. Iya, setuju tuh. Setuju. Yang lain-lain ini kelompok voli pantai. Oke, jadi nah itu kalau bisa dijabarkan ke zaman sekarang gimana, Gus? Ke dalam kondisi yang antara pilihan gamelan sama, nggak harus gamelan sama masjid ya pilihannya. Konteksnya hari ini kan ditarik ke situ bahwa Islam itu bukan simbol-simbol kemegahan, gitu loh. Baik simbol berupa bangunan fisik atau simbol bendera atau tulisan. Tetapi Islam itu nilai-nilai. Kapan wong ki wis guyub, wonge rukun, desanya damai, itu Islam. Islam sudah tumbuh di situ. Simbolnya bisa nyusul kemudian. Jangan mendahulukan simbol. Sepenting gawe masjid wapi, tapi gak enak wonge, gegeran tok itu. Genderone Islam, tapi tiangnya ngikut kanan kiri gitu kan. Akhirnya hanya bikin konflik di antara masyarakat. Jadi itu yang menurut saya yang sering ditekankan Gus Dur, bahwa itu nilai-nilai itu, nilai-nilai. Masalahnya Gus, yang bisa ditangkap oleh kamera, yang bisa ditangkap oleh video, yang nanti dimuat di TikTok, yang nanti dimuat di Instagram atau Twitter, simbol-simbol. Ya makanya masjid. Kalau guyub gimana? Gimana motretnya guyub itu? Gitu loh. Nah, mungkin bener ya dia. Makanya itu tadi bilang Mbak Instagram itu palsu.
TikTok juga penuh kebohongan. Orang pura-pura bahagia nyanyi, bareng ini seneni bojone mak klemprek gitu kan. Ketok wani, ketok bahagia tekan rumah weruh tagihan di rumah juga stres lagi. Ya tapi orang berhak lah untuk pura-pura bahagia atau pura-pura Islami juga punya hak itu loh. Punya hak untuk pura-pura menjadi Islami, pura-pura soleh itu juga punya hak lah. Dan itu bisa ditampilkan, difasilitasi oleh tadi, oleh video, oleh visual itu loh. Tapi kalau nilai-nilai memang sulit. Orang berhak pura-pura bahagia, pura-pura ini boleh itu. Boleh, berhak. boleh. Yang masalah apa kalau gitu? Yang masalah itu ketika audien atau penonton percaya. Itu salah penonton yang percaya itu aja. Kok yang ngono dipercaya? Kalau yang mereka acting sih nggak masalah. Itu hak mereka. Tapi kok kayak gitu terus jadi bagi-bagi duit di Instagram boleh-boleh saja. Yang nggak boleh adalah kita percaya bahwa itu beneran. Bahwa itu beneran, itu yang ngasih kehidupan kita, yang ngasih semangat kita, orang-orang itu yang bisa. Nah, terus akhirnya menjadi orang-orang itu jadi apa ya? Jadi loyo untuk kerja, dia nyari sendiri, dia hanya rame-rame komen, yang mau duit silahkan komen semua berguduk gitu loh. Hanya kerjaannya dia sendiri ditinggalkan. Tapi menurut saya juga bagi yang bagi itu hak mereka dan ya semoga menjadi amalnya dia bagi-bagi. Yang salah itu kalau dia memahami bahwa itu menjadi jalan mencari rezekinya dia lewat situ. Yang salah di situnya. Kalau soal yang bagi-bagi menurut saya sah-sah saja wong. Dia punya duit dan mungkin dia juga berharap pahala kan. Muga-muga oleh pahala gitu loh. Mau mesti pamer ke atau apa juga. Itu urusan lain. Urusan lain itu. Yang kita kan sing repot kalau kita sing orang duwe terus sirik nyinyir sama yang bagi. Wong kita memang nggak punya duit ya nggak usah nyinyir lah, biarin yang bagi. Terus dibagikan toh ya ada yang seneng kan. Terus masalah lain yang paling itu Gus, yang paling mendesak untuk ya didandani saiki ki apa Gus? Selain yang begitu di medsos atau menurut sekarang yang mendesak itu apa Gus? Yang ya sebetulnya kan medsos itu tidak bisa nggak bisa ditangkal karena apapun yo sing gawe Facebook ya Gusti Allah janjan. Sing gawe Instagram itu juga Gusti Allah. Persoalan Allah lewat Mark Zuckerberg atau apa itu urusan lain ya. Karena semua itu juga teknologi dari Allah juga, tinggal bagaimana kita memanfaatkan aja ya agar kita nggak larut terus dipercaya apa yang ada di medsos, ya itulah faktanya. Orang tiba-tiba bisa menjadi kiai terkenal, orang bisa tiba-tiba menjadi al-alim al-alamah lewat Facebook, menjadi imam yang harus diikuti. Nah kalau gitu Gus Yusuf berarti setuju bahwa khotib, bahwa dai harus bersertifikat atau gimana? Kok orang tiba-tiba bisa jadi pendakwa di media atau bahkan cuma bisa satu surat aja atau kalau gitu sertifikat aja kayak di Mesir atau di mana harus atau gimana? Nggak juga sih kalau se-ekstrem itu nggak juga. Tapi harusnya masyarakat yang mensertifikasi. Seperti kiai di kampung itu kan kultur yang memberikan gelar dia kiai karena kerja-kerja sosial di masyarakat. Wis ngopeni wong, welas karo tangga, mulang ngaji, akhirnya masyarakat memberikan gelar kiai gitu. Dan itu prosesnya lama. Tidak begitu dia muncul upload 2-3 kali langsung diundang ustadz, enggak. Maka dulu saya ingat ada istilah kiai kultur, kiai struktur. Kalau kiai struktur itu ya kiai yang di MUI itu kan. Memang dikiaikan oleh pemerintah. MUI itu Manchester United Indonesia. Lah, kira-kira seperti itu. Lu enggak, aku tanya beneran. Oh, jangan ngono kudu dipadak MUI tenan. Oke, enggak. Kan setan merah banget. Oke.
itu masyarakat seharusnya hari ini yang mensertifikasi sendiri. Tapi kalau Kementerian Agama mau mengarah ke situ ya monggo saja. Tapi menurut saya tidak se-ekstrim itu. Tinggal bagaimana memberikan Mau mengarah ke sertifikasi itu. ya, masyarakat lah yang mensertifikasi. Mungkin ada benernya juga Gus kalau sertifikasi, karena dokter kan juga harus ada sertifikatnya. Ya, ya. Walaupun mungkin kalau saya bisa mendebat adalah dua hal, tolong koreksi, ulama sama kedokteran beda, kedokteran itu ilmu, sedangkan agama itu kehidupan. Mungkin loh ya, sehingga siapapun yang hidup dengan total bisa mendakwakan tentang kehidupan, gitu loh, karena dia bukan kayak teknik sipil atau apa, atau ilmu hukum yang bukan kehidupan itu ilmu, jadi harus ada sertifikatnya. Yang kedua, nanti ada muncul lagi kalau sertifikasi antara yang pemberi sertifikat, kan bisa aja itu nggak dikasih, itu bisa nggak gimana? Memang rumitnya di situ. Apakah yang memberi sertifikat itu layak dia memberikan? Pertanyaannya kan di situ. Harusnya kan yang memberi sertifikat itu di atas yang disertifikasi kan. Sampean wani sertifikasi santri sampean Gusmus. Yang beri kan cuma gurunya yang beri sertifikasi. Itu kan. Itu menarik. Jadi oke, kalau ada sertifikasi ulama, pertanyaannya berikutnya adalah siapa yang memberi sertifikat terhadap penyertifikat ini, gitu. Oke. Dan sekarang ini masih banyak kiai-kiai sepuh yang belum bersertifikat itu loh. Yang memberi sertifikat. Apakah untuk menjadi Rois Suriah NU harus dapat sertifikat dulu ke MUI atau ke Kementerian Agama? Gusmus sekarang kalau yang memberikan sertifikat Kementerian Agama coba. Itu Kementerian Agama kan ponakan ya, wani kayak sertifikat sama Gusmus. Itu kan. Itu dari struktur dia lebih tinggi mungkin, tapi kulturnya jelas nggak bisa itu. Gus Tutut itu Menteri Agama, mau nyertifikat siapa? Nyertifikat Gusmus. Pamannya sendiri nggak berani. Nah, terus kalau dia nanti, apalagi nyertifikasi gurunya ya. gurunya lagi, berani. Di atasnya lagi. Oke, ini menarik soal sertifikat. Aku akan lanjutkan pada nanti kita akan ngomong juga kenapa Gus Yusuf mengatakan bahwa kita happy menghadapi pandemi dibandingkan orang-orang lain karena kiai-kiai dusun, kiai-kiai kampung sudah memberikan tumbalnya buat kehidupan kita. Kita tunggu di part 2.